Kalau nggak tahan namanya tangan nih. Halo, terima kasih Pak sudah bersedia untuk kami jadi kami ini mahasiswa dari Universitas Negeri Medan mau mencari Bapak terkait mata kuliah kami kita itu sudah tentang materi teknik penulisan berita pada media cetak, online dan elektronika. Nah, ada pun beberapa pertanyaan yang baru dibuka. Mungkin sebelumnya Bapak boleh perkenalkan diri dulu Pak. Ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mau kesini semua ya. Nama saya Usuda Puluhan, itu saya sebagai PLT di Semarang, PLT Kepala Guru Merangkap Pekerjaan juga. Kalau saya Edi Suranta, namanya Edi Kiring. Saya di sini reporter. Dulu kalau ini itu namanya Erwin, panggilannya Erwin, ya kan? Iya Erwin, ini Erwin. Aku main itu kan. Jadi dia kameramen, technical support. Jadi kalau misalnya apa ada perlu apa gitu kan, kita ada mangga tuh, panjatnya. Pokoknya kameramen bergambar tuh, dia tuh jago tuh. Juga bisa. Technical support itu ada kerusakan kamera, kerusakan CPU, mau lihat CPU itu perlu tuh. Itu alat untuk kita kirim gambar, untuk kita live pakai itu. Kalau dulu kan mobil satelit yang besar ya. Nah, sekarang pakai alat segini aja, ada CPU, ada PWS, ada Bigan, apalagi macam-macam lah. Tapi itu alat untuk mengirim gambar ke Jakarta. Kemudian kita bisa live pakai itu. Jadi nggak perlu lagi pakai mobil satelit yang besar itu. Sekarang pada ditarik itu di dia perluan yang ditarik ya. Yang mesti tinggal itu ada TV-an, tapi itu udah news TV-an ada Kompas TV. Jadi Jakarta Pusat itu punya biru-biru di daerah, di Aceh, ada di Medan, ada di Palembang, ada di Makassar, ada di Bandung, ada di Surabaya. Ya. Nah, biru-biru ini memberikan berita-berita yang ada di daerah wilayah masing-masing. Medan nih, itu wilayahnya mencakup Sumut, Pekanbaru, Kepri, ada Sumbar, Kepri, Pekanbaru, Sumut. Jadi 4 wilayah ini dikapor oleh, kita bawa tanggung jawabnya Biru Medan. Jadi kalau ada apa-apa di Sumbar ini, misalnya Sumbar tuh ada kecelakaan apa sih? RS berapa? 12 orang meninggal. Ada kecelakaan RS tuh, 12 orang meninggal. Nah itu koordinasinya ke Sumut gitu. Bisa langsung ke saya atau langsung ke kontributor istilahnya. Jadi kontributor itu ada di setiap kabupaten-kabupaten di seluruh provinsi. Kita ada di Langkat Binjai itu 1, Sergei Deli Serdang itu 1, Karo Dairi itu 1, Simalungun Siantar 1, Taput, Tapteng, sama Nias. Nias itu ada 2, di Niasnya sama di Nias Selatan. Di Medan kita ada 4 orang polisi yang mengurus mengendal Medan. Ada 5. Terus 6 lah sama tim kami gitu. Nah mereka punya wilayah masing-masing. Jadi ya, ada yang ngepost di Jati, ada Kejaksaan Tinggi, yang ngepost di Polda, ngepost di kantor gubernur, wali kota. Itu ada orangnya masing-masing, punya wilayah. Jadi biar nggak berbenturan. Nah kami itu bebas masuk di mana aja gitu. Kami bebas masuk di mana aja. Yang penting ada koordinasi dengan kontri yang bersangkutan. Nah, jadi kalau ke haji ini kontri nggak ada yang masuk, kami aja. Jadi kami yang setiap hari ke sama haji untuk meliput berita haji lah. Nah biru-biru inilah menyuplai berita ke Jakarta. Jadi kan Jakarta itu kan nggak bisa berita nasional aja, bisa Jakarta aja, karena ada berita-berita daerah. Nah berita-berita daerah ini tampil di program-program di Metro TV. Jadi kalau Metro TV ada MHI, Metro hari ini, ada Metro Prime,
ada Metro Malang, ada Top News, ada Metro Siang, ada Selamat Pagi Indonesia, ada Newsline itu. Nah itu kan nggak mau dulu berita Jakarta, ada berita daerah, biasanya berita yang dianggap punya nilai value-nya tinggi itu yang diambil oleh Jakarta gitu kan. Jadi kalau hilang sentral masjid, berita itu mungkin nggak diambil. Tapi kalau sinyalnya hilang berikut sama mobil-mobilnya itu mungkin diambil sama Jakarta gitu. Kan apa kereta ketika pohon lebat gitu kan. Ketika pohon aja mungkin nggak ada di Jakarta. Tapi berikut rumah-rumahnya juga yang timpa itu mungkin yang di Jakarta. Nah itu kita menyuplai berita ke Jakarta. Jadi kalau kalian nonton berita TV manapun itu, memang awalnya atau kebanyakan nanti berita dari Jakarta, karena berita Jakarta itu kan nasional ya, maksudnya banyak hal terjadi itu, masalah korupsi lah, apalah di Jakarta itu kan banyak, itu menjadi pusat perhatian. Baru kemudian di daerah, itu nanti baru penutup-penutupnya itu ada berita-berita mungkin yang ringan-ringan, kuliner atau olahraga, musik atau film gitu-gitulah. Tapi kejadian-kejadian peristiwa itu ada di beberapa biasa program-program berita yang udah dikemas Metro Jakarta untuk ditayangkan di situ. Ada lagi Metro Simen itu kan khusus orang Chinese tuh. Nah, beritanya tidak hanya menunggu di Indonesia, tapi ambil dari mana ada itu? Di situ ya. Yang channel Cina itu, channel Chinese itu mereka ambil ditayangkan di Metro Simen. Jadi nggak menunggu misalnya kejadian-kejadian atau peristiwa di Indonesia. Kalau di ITM mungkin banyak deh kejadian di ITM, mungkin ini mau Waisak tanggal 16 ya. Waisak itu mau Waisaknya, itu rame tuh berita di sini itu. Kita main. Nah kan komen apa namanya? Jadi kalau kami ini yang di kantor biro namanya organik. Daerah-daerah itu namanya. Jadi bedanya itu kami tadi tetap tuh. Kalau mereka tayang beritanya itu dibayar. Freelance, iya tapi nggak boleh ngasih di TV lain. Kalau ada istrinya, boleh lah. Kalau TV lain nggak boleh. Atau bini menengok gambar kumpanya. TV, misalnya yang kan kita 24 jam sekarang yang balik. Jadi 24 jam itu sebenarnya tidak melulu apa ya, kami organik itu ada gaji tetap, kalau itu dibayar per juta. Jadi kalau bisa jatahnya dibayar, jangan boleh ngasih dimulai. Kalau ngasih dimulai ketahuan kita SP 1 kan, nanti SP 2 SP 3 cepat. Kalau jurnalis keluarga itu kan dia bukan jurnalis, dia bukan wartawan, dia orang umum biasa yang ambil di suatu peristiwa kejadian pas dia jalan gitu kan, dia tiba unit kebakaran, semua mahasiswa mati gitu kan, ambil gambar, film. Jadi kalau itu kan ketepatan aja gitu. Kadang belum tentu bisa betul. Ada itu saya lihat di media online media sosial, ada orang nyorot SPB dulu lagi kebakaran. Kebakaran ini ada yang lewat sini nanti apa itu bahaya meledak ini. Dia sambil lihat mobil ini. Ternyata itu bukan kebakaran, itu orang lagi latihan. Datang kebakaran. Beda loh. Ini captionnya itu atau audio dia itu kan beda. Dan itu nggak bisa menjawabkan kenapa dia bukan media. Nanti konten kreator yang di termasuk itu loh. Kan ada pak konten kreator apa tuh yang kayak misalnya Bukan. konten kreator yang itu yang tempat orang tim yang kantor produksi ke situ kan ada Iya ini. bukan di Medan juga, jadi dia itu khusus sorot apa maling-maling di situ. Bukan bagian jurnalis. Bukan, jadi dia cuma Konten doang. saya kira itu termasuk bagian dari Keluarga itu enggak jurnalis ya.
orang-orang umum, orang awam. Bukan. Jadi gambarnya gambar amatir. Arti amatir ini bukan berarti gambarnya jelek, enggak juga. Tapi dia bukan profesi gitu, bukan profesional. Kalau kami kan profesional artinya bukan kami pandai, menjago bukan, tapi dalam profesi kami gitu. Kami ada apa namanya, organisasi wartawannya ada. Kemudian kami itu dilindungi undang-undang. Kemudian kami ada medianya. Kemudian kami itu apa tadi namanya itu, organisasi kami itu melindungi citra kami gitu. Jadi kalau salah berita mungkin kantornya dituntut gitu. Kalau mereka kan enggak dapat ya gitu. Cuma enggak. Bisa aja sebenarnya gitu. Ini kan ada misalnya nih Mati Ahmad buat apa gitu kan. Kemudian dari titiknya Mati Ahmad itu diambil untuk kita kayak apa, kayak aja ya, untuk sport itu begitu. Betul. Kita menentukan namanya, menentukan sumbernya. Saya kira tadi misalnya gini, kalau ada video lain, video yang kita pakai untuk TV kita itu nggak boleh. Kalau itu kan bukan TikTok itu kan banyak sekarang yang diambil kan dari YouTube Short atau apalah itu diambil. Asal dicantumkan sumbernya gitu, mereka mungkin nggak kelihatan, walaupun sebenarnya acara itu sebenarnya terlalu gampang ya. Maksudnya kita buat konten capek-capek, itu cuma ngambil tayangan lagi, itu dapat iklan dan programnya banyak ditonton orang. Karena kita yang punya konten, capek-capek buat konten, nggak dapat apa-apa gitu. Nah kalau media sosial itu undang-undang hak ciptanya nggak sekuat memang udah televisi gitu, karena itu tadi tidak ada media yang undang-undang yang menunaikan. Ada nggak ya? Nah, TikTok nih diambil, kau punya konten, kita gua ambil, nggak gua tentukan sumbernya dari mana. Nah sekarang itu sosial media masih tutup, yang pakai original kan. So yang lain kayaknya cuma dari laporan. Terus selama ada laporan masuk aja, banyak orang. Kalau TV beberapa seperti itu ngambil, cuman ada kepentingan khusus kenapa dia ngambil gambar TV, tapi biasanya jarang. Jadi kalau ada peristiwa di TV lain kita nggak ada, kita tahu dari TV ini, dan kita pergi ke sana ke depan gitu. Misalnya jadi kebanjiran nih, kan mati juga makan. Karena yang lagi pasal semua orang itu. Jadi tempat semua. Tayang di Kompas TV misalnya, itu kok nggak dapat. Kena repet lah kami ya, itu jadi ke sana berpering ya kan. Kena repet lah kami. Nah caranya mengakalinya, kemungkinan kawan-kawan itu ada yang mengambil video buat banjir. Itu kami cari, kalau dapat kami minta, kalau dikasihnya syukur, nggak dikasihnya bayar. Yang originalnya mereka juga kita ambil. Ini kan punya fakta masing-masing ya. Kalau MNC Group itu kan fakta pasarnya memang dengan dia namanya program-program acara yang misalnya hiburan, TV, musik, drama atau ini mana ya? Di mana ya? TV ya? FD itu kan film televisi itu istilahnya. Tapi kan ada akun gitu kan. Kalau untuk channel berita itu Kompas, itu kan Metro. Nah, News ini mulai merambah ke situ, walaupun sebenarnya mereka masih banyak hiburan-hiburan. Tapi kalau ada kejadian besar, mereka ada breaking news ya, breaking news tuh, Kompas, TV One itu tuh breaking news. Nah, masing-masing orang ini kan, masing-masing TV ini punya style masing-masing untuk memberikan informasi-informasi. Menghadapi persaingannya ini, masalah kesempatan itu juga sangat penting gitu kan. Kemudian kita cari sudut-sudut angle berbeda dengan TV lain. Kemudian kita cari narasumber
gambar-gambar mungkin yang berbeda dengan sisi lain. Karena satu peristiwa itu mungkin sama dia, tapi ada sisi lain yang mungkin bisa digarap dari sebuah peristiwa. Misalnya Unimed, misal Unimed ini kebakaran. Wah, jadi mahasiswanya ada 100 yang luka-luka misalnya gitu. Kita cari sudut mana misalnya mahasiswa ini melihat sudut pandang terjadi kebakaran itu gitu. Kenapa misalnya pada saat kapan, bagaimana, kemudian tanggapan mungkin pihak yayasan, pihak rektorat terhadap peristiwa itu. Kemungkinan yang itu hampir semua politisi akan mengambil angle itu gitu. Nah, angle-angle ini yang harus oleh Metro TV dicari angle lain yang mungkin bisa berbeda dengan tipe lain untuk mengemas berita kebakaran tadi gitu. Mungkin bisa bicara soal kebakaran gara-gara konslet. Bagaimana sih rangkaian listrik di Unimed itu kenapa bisa terjadi konslet dan misalnya gitu. Atau kebakarannya gara-gara lupa matikan kompor, ada mahasiswa lagi masak apa gitu, ya kan? Nah itu bisa diselidiki, dicari tahu. Nah angle-angle ini yang mungkin tidak dimiliki TV lain, itulah yang masing-masing TV itu mencari angle yang berbeda agar TV dia itu ditonton orang. Salah satu apa? Begini nih. Tuan, jadi Unimed banjiran nih, Unimed banjiran. TV Kompas luar tayang pada itu. Tengoklah si mama siapa, mama diri tengok ini tuh, masih acara apa? Tengok ini news, tengoknya, tengok Kompas ini masih acara di siapa sebelum dulu ya, kalau mak itu. Oh itu ya, Kompas apa lagi? Mama sisi akan bertahan di TV apa lagi? Ini suruh, ini nggak akan pindah ke channel lain karena di luar itu. Walaupun nanti Metro TV ada yang lain itu tetap ke ini. Itu salah satu yang membuat orang bisa melihat sebuah peristiwa itu TV bersangkutan. Menurut saya, dia nonton karena Unimed meledak nontonnya meledak. Nonton dia itu meledak di jam 12 siang. Dia nonton di Kompas TV jam 4 sore. 4 sore dia. Begitu pas dia nonton jam 4 sore itu, dia pindah ke channel Metro. Metro nggak ada, jadi lain. Padahal kami jam 2 udah live soal itu. Ada tuh, tapi sama tuh nonton di Kompas atau news di Everyday itu. Ini yang jam tuh jam 4, sementara kita itu udah live jam 2. Udah jam 12, kita live jam 2, mereka baru jam 4. Tapi dibilangnya ini semua. Gak ada yang nonton. Ini kan kadang-kadang ada peristiwa ketepatan ditayangkan, pas kita buka itu cepat ditayangkan. Jadi gitulah masalah persaingan itu kan. Ini sama-sama berita ini. Dengan apa sih yang mau ditonjolkan dari pemberitaan itu yang berbeda dengan TV lain gitulah. Kan saya di rumah sering lihat TV One sama Metro TV. Ini kayak TV yang berdekatan lah selalu kan. Kalau kenapa saya pilih Metro TV? Sama. Ya apa gitu? Kayak punya jarak deadline gitu. TV One waktu dia buka pertama sekali menjadi sebuah televisi pemberitaan itu banyak ngambil dari ya misalnya apa namanya nyulik lah gitu. Jadi satu gerbong Metro TV ini ditariknya tuh TV One dengan jabatan dan gaji yang mungkin lebih tinggi dari sebelumnya, kemudian ngambil dari SCTV. Zaman dulu itu saya ingat itu tuh cuma SCTV untuk berapa? Waktu masih di tsunami, saya ingat itu tuh cuma SCTV. Saya ingat itu tuh SCTV lain mana? Jadi masuklah TV One, belakangan masuk Kompas sama Enion. Karena SCTV itu gelap. SCTV
ada FTV-nya. Memang saya nggak pernah buka FTV, saya bukanya FTV. Suku Jaro itu, MNC. Kesini saya pernah buka lagi. Nah itu artinya apa? Kesamaan orang yang di dalam itu bisa jadi terbentuk ininya gitu loh. Framingnya itu bisa terbentuk sama karena orang yang diambil dari Iwan itu ambil dari Metro itu sebetulnya pengusaha ada sekitar 30-40 orang itu termasuk lah waktu itu Alfira siapa lah. Pernah nengok Alfira Hairunisa dulu dia sempat di CNN itu jadi itu CNN sih cuma dulunya awalnya di TV One kemudian pindah apa buka channel dia tidak jadi framing utama itu kadang-kadang tuh lah Metro ngambil ini, TV ngambil ini itu TV ngambil ini, dia juga ngambil ini itu karena apa? Karena pada suatu waktu di grup atau di apa istilahnya jadi dia itu masih bisa membuka akses ini gitu jadi dia ya itu saya ikuti makanya kadang-kadang bingung orang itu mungkin nggak terpantau nggak terapa masih bisa buka akses itu jadi ketahuan akses Metro main agenda settingnya apa mereka juga kadang-kadang ikutan gitu kadang-kadang mereka lebih dulu tuh padahal kadang mereka nengok itu iya kadang kan di TV kok apa dengan saya video itu kalau ada berita yang besar tuh di Jakarta ya kejaran aja kebaruan tayang kebaruan ini jadi nanti ngakalinnya gambar belum ada like by phone dulu atau reader istilahnya reader ini kejadiannya di Unimed jadi peta Sumatera Utara kemudian Medan kemudian titik Unimed itu gambar itu dulu yang ditunjukkan kemudian dibaca oleh presenter berita tentang kejadian di Unimed karena Unimed sebenarnya runtuh gitu kan contohnya itu nah itu dibaca oleh presenter selama mungkin kami ini menuju ke sana gitu nanti kalau apa belum juga ada gambarnya tapi kita udah di lokasi masih ambil gambar itu laporan LPP live by phone atau main langsung jadi alat CPU kita hidupkan langsung sambung data kita record kita ambil gambar itu langsung ditayangkan di TV dari ngambil gambar kan ngambil gambar kan bapak saya dia pakai itu kan ada beberapa yang ini itu pakai handphone pakai handphone iya saya pernah lihat ada ya bisa pakai mereka kan pertama kalau untuk ambil gambar itu apa namanya kualitas itu udah HD juga yang 4K ada nggak itu ya ada yang 4K itu udah full HD nah gambarnya kita jadi itu ada atau juga mereka sambil pakai Skype ya pakai Skype kita tahu ya tahu nggak tahu aplikasi ya iya nah apa lagi di Skype itu bisa ya nah jadi mereka pakai Skype itu langsung di lokasi kejadian jadi laporan langsung gitu itu kan kurang ekstrim kurang apa? kurang ekstrim maksudnya kurang HD gitu Sekarang kita lihat di TV kan mereka itu kan kalau misalnya pakai indiket kan dia bisa langsung alatnya nggak ada CPU jadi ini kan untuk kecepatan gitu tuh jadi kecepatan CPU itu mereka nggak punya properti itu yang paling punya jadi kayak misalnya CCTV nggak punya alat itu jadi mereka nggak bisa live apa masalah apa ya tadi juga jadi mereka kalau live pakai Skype handphone saya lihat itu di SMM iya begitu jadi pakai itulah cara cepat untuk biar bisa langsung tayang ke Jakarta gambar itu diterima di PO nya berarti ini bisa disimpulkan media lebih memiliki kecepatan daripada kualitas yang lain-lain ya ini kan dua peristiwa besar peristiwa besar itu kan yang penting masyarakat tahu dulu jadinya gitu loh
sama kayak online itu online. Kalau TV mungkin jaraknya bisa 1 jam, setengah jam. Online itu jaraknya bisa cuma 15 menit gitu. Jadi dah ujung monumen betul ini jam sekian menjadi ini masih diselidiki polisi pasti berada di lokasi dah kirim. Terus dia tengok lagi tanya ini kemudian betul ini itu karena bla bla bla. Jumlah orang belum masih diketahui ditanya polisi masih dilakukan oleh TKP dan kirim. Setengah jam lagi atau 20 menit lagi korban diketahui masih ada 3 orang, sementara di pun masih ada mungkin ratusan orang lagi dikirim. Nanti kalau sudah banyak informasi baru dikemas dalam sebuah laporan khusus mungkin atau sebuah spot news yang bisa menceritakan dari awal sampai akhir gitu. Nah kalau di TV kan seperti itu juga, kecepatan itu memang nomor 1, selainnya baru nanti mengikutlah misalnya kejadian ini apa sih sebenarnya yang terjadi, ditanyakan narasumber, narasumber itu bisa saksi, bisa korban, bisa pengamat gitu loh. Pengamat bangunan, Indonesia udah zaman hari mungkin masuk lagi menurut dia gitu kan. Ada pengamat ini kan mungkin yang di bidangnya gitu, mungkin bisa ya politik, tukang beca pun bisa ngasih pendapat tentang politik, tapi kan nggak bisa diikuti apanya perkataan dia gitu, karena dia belum siapa-siapa dalam hal narasumber di sebuah media gitu. Tapi kan waktu ada embel-embel misalnya dosen kayak pengamat politik gitu, kecepatan itu memang nomor 1 dia. Iyalah, kita kalau nggak dapat. Bapak ngambil berita, Bapak tulis juga nggak? Jadi ada istilahnya PJ itu video jurnalis. Nah PJ ini bekerja sendiri, dia ngambil gambar, dia ngedit gambar, dia ngetik naskah, dan kadang-kadang dia juga live begini. Live mungkin pakai ini ya, kalau pakai kamera itu agak ribet. Begini. Seorang reporter, seorang kameramen dituntut bisa menguasai kedua-duanya. Jadi si reporter bisa ngambil gambar, si kameramen juga bisa membuat naskah. Jadi begitu ada peristiwa besar di dua tempat, mereka akan bekerja masing-masing membuat kita dan mengambil gambar masing-masing. Saya juga tulis naskah gitu. Kalau untuk live mungkin lebih kepada reporter. Mungkin timbangannya dia masih muda, energi kan. Nah, ada lagi siapa? Apa? Jadi apa kan? Ya TV itu pun begitu nengok nyawa. Wah ini mesti live nyawa pindah aja lah. Nah, bikinnya tuh pas lain ganteng cantik. Dan kalau awal kan bisa kalau orang tuh ya naik awalnya pindah. Siapa? CNN. Udah umur semua itu. Jangan mana? Pernah lihat CNN apa pak? CNN. Yang Indonesia atau yang internasional? Indonesia banyak buat contoh mengaku sama yang daerah lain. Itu tuh apa? Kalau Jakarta ya, kalau di internasional luar negeri ya, umur di 60-an. Udah ujur lah pun. Pak, kan Metro TV ini kan ada cabang jadi manajer terkait. Itu nggak ada manajer kan apa? Jadi Metro TV itu ada beberapa media group, Medan TV itu ada media grupnya. Media grup itu termasuk Indonesia. Jadi ada media Indonesia. Terus kemudian belakangan ada Medcom, ada Lampung Pos gitu. Terus TV, kemudian ada TV digitalnya. Kalau kalian lihat di TV itu ada BNTV sama Makna Channel. Nah itu punya Metro. Pernah lihat? Ini media group. Jadi ada Makna Channel sama BNTV. BN. Pernah lihat di apa di iya, hah? Tahu lihat berdiri cuma tahu habis itu bilang. Apa itu? Makna sama masih ada wah. Ya. Masih ada. Masih ada tapi beritanya nggak apa-apa lah, tapi ya kadang berdua aku suka nengok ini. BN-nya gitu daripada maknanya gitu ya kan. Nah, Medcom ini itu sebagai media online Metro gitu Medcom. Tapi
sudah memiliki media online masing-masing, baik Kompas, kayak Tisuan, kayak ini gitu, mereka punya online masing-masing. Yang kalau diklik itu, kalau kita klik di Google, mereka halaman 1, halaman 2 gitu di Google. Itu mungkin mereka itu halaman 2014 atau apa gitu. Jarang dengan nama Metro. Itu online Metro Edit itu. Jadi naskah yang dibuat Bang Edi itu akan diambil oleh Metro, dibuat jadi berita online-nya gitu. Nah, kalau media Indonesia itu bagian dari media Group itu, jadi sebetulnya bukan korannya Metro, bukan, tapi dia bagian dari, ada satu owner yang punya Surya Paloh. Itu sudah dari sejak zaman Surya Paloh udah ada di Metro, ada koran media Indonesia itu sudah ada gitu. Salah satu aja dari Mana? Iya, media iya termasuk dalam jaringan itu lah, jaringan media Group itu. Kalau catering kan nggak masuk ya? Media Group lagi ya? Radionya pun ada dulu, tapi sekarang udah Android. Radio, ya, NG Radio, 102,2 masalah di Medan. Di Medan dan 2,2 dia relay dari Jakarta gitu. Ada teman jaringan di situ. Terus sekarang udah wafat ya kan, kita ada lagi. Karena isi radio itu apa yang ada di TV menyambung ke radio gitu ya. Radio, aku juga lebih media ya. Bapak kan tulis dari kata yang Bapak bilang itu. Ya. Bapak kalau dalam menulis naskah itu apa itu? Bagaimana? Kita ajar 5W1H. Belajar Pak. Jadi kalau nanya itu ada peristiwa, angkatlah yang paling kuat dari peristiwa itu. Kayak gini nih, bentrok masih kawanannya dengan polisi, satu tewas. Satu tewas. Nah, kemudian kayak gini, masih kawanannya Rohmat dari kampus itu ada tim dihadang oleh polisi, kemudian orang teorasi, pelemparan, ejek-ejekan, kemudian bentrok, kebetulan meninggal satu. Nah, dari peristiwa itu apa yang diangkat untuk menjadi link beritanya gitu? Apakah berita demonya, berita longmarnya, atau berita bentroknya yang meninggalkan? Itu yang akan kali namanya Pak? Nah, Elit, coba? Ira, Ira, Puri, nama jalannya apa tuh? Iya Pak. Jadi coba juga, Elit, jadi Elit, itu Elit. Jadi apa yang kuat dari berita itu diangkat, itu jadi berita, jadi orang tertarik. Jangan di TV itu begitu. Di TV itu gambar bentuknya itu ditampilkan pertama kali, baru mungkin kita kemudian duduk di belakang. Sebelumnya Mas Domin ini mengadakan onar menuntut kenaikan SPP, misalnya kan. Mas Domin ini menuntut agar SPP dinaikkan. Misalnya Pak, efek kualitasnya kayak gini. Mahasiswa tewas. Mahasiswa tewas misalkan. Pak, kalau misalnya kayak gitu, kita sakit. Enggak juga, kalau itu yang menyatakan itu misalnya angle berita aja. Yang jelas memang itu benar oleh peduli polisi akhirnya mati. Kalau memang benar ya nggak apa-apa. Ada fotonya lagi, tambah lagi foto misalnya, ada videonya lagi, nggak apa-apa. Jadi sebelum itu mungkin kita tetap bentrokannya gitu kan, bentrok antara polisi dan masih komunitas jadi akibat kali ejek dan akibat bentrokan satu orang tewas dibanti oleh polisi misalnya, bukan banti itu maksudnya dipulin gitu sama polisi yang mengakibat akhirnya mahasiswa atas nama Siti meninggal di tempat. Ketika nanti awal kalian itu mengadakan jenazah begitu Lis. Pemakaiannya itu sah-sah aja sebenarnya, sudah menjadi data, tapi ada
penulisan naskah itu yang tidak bisa dibuat oleh AI. Oleh AI itu sebagus kita atau menarik kita gitu. Dia tidak akan bisa menceritakan tentang seorang ibu yang menunggu anaknya pulang untuk pencoblosan di daerahnya gitu. Ternyata si anak di daerah mana apa sih? Yang bukan lagi yang bukan nadi dia mobilnya masih jurang mati. Dia menunggu anaknya, ternyata anaknya telah diketahui meninggal akibat longsor di kawasan daerah Karu lah, di daerah Tirtanadi gitu ya. Bukan gitu longsor dan dia meninggal gitu. Seorang penulis fiktif mungkin bisa menceritakan kesedihan seorang ibu kalau anak turunan itu tugasnya oke lah gitu, dari kata segala macam gitu. Tapi itu kita itu kalau saya nggak sepakat itu kan karena tidak akan bisa sebagus kita sebagai seorang penulis, reporter atau wartawan berita yang bisa rumah interestnya itu orang membacanya penuh berempati terhadap tulisan kita itu. Apa nih? Ya. Kalau wawancara orang ini lebih enak itu kan direkam tuh, mau video atau audio tuh. Jadi asli kita audionya itu bisa kita dengarkan kembali. Jadi bisa dengar kembali, kemudian itu bisa dibuat sebagai kutipan. Kalau kutipan langsung itu, bawahnya. Iya, jadi dia ada bedanya naskah TV dengan naskah online atau gimana itu salah satunya adalah kutipan. Jadi di kutipannya itu misalnya gini, ini mengaku dia sedih karena tidak bisa jumpa lagi dengan pacarnya karena pacarnya harus kerja di negara orang. Itu sampai situ kan baru kutipan. Ucapan sedih apa? Aku sedih kali lah, nggak bisa jumpa lagi sama pacar aku. Dan sekarang itu terjadi apa? Di panen emas, karena sana saya nggak bisa jumpa. Aja, kita panen emas, bisa terjadi panen emas. Begitu melihat foto lagi, hujan sedikit sambil kacanya berkaca-kaca karena dia pakai kacamata. Nah itu kutipan dia gitu loh. Kutipan dia terhadap apa yang dituliskan di atas sebelumnya. Jadi sah-sah aja kalau itu mau diubah dalam bentuk tulisan yang lebih formil lagi gitu. Ya karena bisa dikali lah gitu kan. Jadi kau buat aku merasa sedih karena kalau pacarku lagi kerja di panen emas. Jadi itu kutipannya. Bisa tapi tidak mengubah arti ya. Jadi kalau memang seperti itu apa yang dia bilang jadi kalau dia misalnya ada kata-kata yang kurang pas, dia tahu. Nah, pakai anjing itu. Seperti itu mungkin bisa edit jadi lebih soft lagi, tapi tidak merubah apa yang dia maksud. Paham ya? Makan dan bilang lagi dia. Terus, kalau TV itu penulisannya itu dia huruf besar semua. Titik itu dilambangkan dengan garis biru dua. Ya, kalau koma dia satu. Kalau dia udah habis sekali nggak ada lagi udah the end, ya kan. Terus dia lebih lugas, lebih to the point daripada misalnya cetak atau online. Penulisan dia itu tidak bertele-tele. Jadi online bisa aja nanti 10 paragraf, TV itu mungkin cuma 4 atau 5 paragraf. Karena dia akan ditunjang oleh video yang mungkin menggambarkan apa yang disampaikan oleh di presenter misalnya gitu, dari naskah yang dibuat oleh si reporter. Kalau TV atau online mungkin lebih dilihat karena memang orang tidak bisa melihat kejadian itu, sehingga mereka bisa membayangkan. Ingat dengan kata-kata di Indonesia itu mereka akan lebih berimajinasi cara kalau peristiwa gitu. Sebenarnya kebakaran yang menimpa puluhan mahasiswa di jalan Malang itu memang terkenal dengan
kemudian juga kampung camnya berupa dinding rata-rata. Nah orang yang berimajinasi dengan apa yang disampaikan digambarkan oleh tulisan itu. Kalau di sini mungkin gue yang sudah tua ini lagi budget kan digambarkan lah itu apalah digambar-gambar video yang disampaikan oleh kameramen. Saya gambar itu. Apa dimaksud saja? Ya, pokoknya mau nyanyi. Kalau gitu semua tuh, baru panggil nyanyi. Ya, artinya penulisan berita itu kan dia terlalu sifatnya gitu. Artinya bahwa misalnya menulis media televisi seperti ini konsepnya, ya itu yang dilakukan oleh para reporter-reporter itu. Mereka itu tidak lari konsepnya dari apa yang disampaikan oleh Jakarta gitu. Pak, maksudnya kan punya style penulisnya masing-masing gitu. Yang dimaksud tahun ini merupakan punya format tertentu gitu atau sama di semua daerah itu. Itu kan paling lebih kepada pemilihan angle-nya aja sebenarnya. Maksudnya itu saya gaya penulisan enggak, gaya penulisan tetap gaya penulisan TV gitu. Tapi angle-nya mungkin makin beda-beda. Dan berempat disuruh liputan haji tuh kloter 5 masuk, tinggal datang sini bawa laporan masing-masing, pasti beda dalam pemilihan angle. Tapi penulisan media online-nya mungkin sama, pakai kutipan, angle yang menarik, judul yang bombastis, yang kadang-kadang, tapi jangan sampai judul itu tidak menggambar kondisi juga ya. Nah, jadi judulnya itu menarik perhatian orang itu. Misalnya Unimed kebakaran, ini kata rektor. Mereka kan tertarik untuk membaca itu gitu. Kata rektor. Jadi kalian punya angle masing-masing, tapi dengan style yang sama dalam penulisan. Jadi yang bisa dibedakan itu karena analisa nih, ada berbeda dengan Kompas, berbeda dengan Metro dengan gaya bahasa pasarannya itu kan berbeda dengan Pos, dengan analisa, dengan Kompas. Berita yang sama, sangat berbeda sekali, angle-nya sama penulisan beritanya. Kalau kalian lihat itu sebagai koran umum, koran kriminal, koran ekonomi. Belakangan ini kan ada yang kasus presenter Valentina Sudesta. Ya. Ya itu kan ada penyampaikan gaya satir kan Pak. Nah itu sebenarnya seberapa besar ruang kreatif yang dimiliki jurnalis untuk menyisipkan gaya satirnya tadi Pak? Apakah itu yang tanpa melanggar etika jurnalistik atau merusak citra institusi media itu sendiri? Jadi gini, banyak cara orang untuk memberikan informasi pemberitaan ya kan. Yang sekarang ini kan biasanya sebelum itu ya, sebelum Sireja sama Terminal itu ada cara penyampaian berita orang kan biasanya kan serius ya. Orang serius untuk menyampaikan berita dengan gayanya yang kaku. Misalnya orang live tuh misal saat ini saya berada di belakang gedung saya ini untuk kebakaran, orang meninggal ini gitu. Ada orang yang live dulu saja saya berada di lokasi kebakaran Unimed atas itu ini sudah runtuh sama kebakaran, main-main berserakan, ada bla 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 misalnya gitu. Itu gaya satu lagi. Ada yang misalnya dia menyampaikan itu dengan sesuatu yang mungkin satiri itu tadi gitu kan, tapi tidak dalam konsep laporan langsung, tapi dalam pembacaan berita. Jadi sebenarnya itu ada untuk tidak terlalu kaku dan orang tidak melihat pemberitaan itu monoton gitu. Jadi konsep itu dibuat agar generasi Gen Z atau milenial itu mau menonton berita yang disampaikan dengan konsep itu satiri atau pemberitaannya itu tidak melanggar kode etik. Apa yang dia sampaikan itu mungkin kalau lain dia sampaikan itu salah, mungkin kan orang akan menuntut TV atau menuntut dia kan, menuntut TV. Kenapa yang dia bilang itu
tidak benar itu. Sampai sekarang belum ada. Kalau ada yang ada model tinggi gitu loh. Yang para aktivis yang katanya mereka aktivis yang menegur tentang gaya secara apa ya? Maksudnya kami menilai, mungkin juga orang lain menilai, ini adalah orang-orang bayaran yang tidak senang terhadap apa yang disampaikan oleh musisi. Jadi orang-orang yang mungkin dibayar oleh orang-orang yang tidak senang untuk menuntut BPJS, tapi kan mereka menuntutnya kan bukan ada berita yang menyalah, tapi menuntut penyampaiannya itu yang penyampaiannya itu loh, tapi bukan yang disampaikan itu bohong, enggak. Kan enggak ada beritanya. Jadi kan bukan berita bohongnya yang dituntut mereka. Model apanya itu apa namanya? Ungkapan-ungkapan si Reja itu yang mungkin mengena, yang intinya tidak mereka buka gitu. Mungkin yang dia bilang itu betul, tapi yang mereka itu tidak buka. Tapi kan dia yang berdasar. Yang pulau joget yang goyang. Jadi penyampaiannya si Reja itu salah satu apa saya bilang ya kreasi orang TV untuk menyampaikan pemberitaan. Itu aja. Saya yakin nanti ke depan itu kalau ini makin sukses, nanti di wilayah mungkin mengikut dengan konsep yang berbeda tapi dengan cara yang sama gitu. Dulu ada support, cuma di komunitas itu ya. Sekarang yang model kayak itu seperti itu, tiap harinya ya. Yang mana seperti itu beda tapi tujuannya sama gitu. Semuanya ada di YouTube. Ada di produk besar. Pak terakhir nih Pak. Yang terakhir nanti ada 3 lagi ya di sini. Bilang Pak. Ini Pak. Semakin kaburnya batas antara hiburan dan informasi, terutama di media elektronik dan online, apakah Bapak melihat masa depan teknik perusahaan berita akan lebih menekankan narasi atau justru kembali ke bentuk-bentuk faktual yang lebih keras? Kalau masalah informasi itu kan mungkin gaya-gaya model masing-masing kan ada gitu kan. Penyampaian. Jadi kalau informasi diberikan secara dengan menghibur, saya pikir itu lebih mengena daripada cuma disampaikan dengan kaku, dengan gaya-gaya apa ya? Kalau kan dulu nonton TPR itu misalnya beritanya, itu bacanya itu kan kaku ah. Lebih luas misalnya itu kalau misalnya CNN itu kalau dibandingkan itu lebih mereka ada interaksi antar presenter mengomentari peristiwa yang besar itu yang harus diberitain gitu kan. Kalau TVRI itu apalagi dia sendiri ya, kalau dia sendiri baca berita ya udahlah, dia cuma menyampaikan aja apa yang di teleprompter itu baca sampaikan udah. Kedua berdua terus ada tektok di antara si presiden yang satu dengan presiden ini, sehingga tidak terlalu kaku menyampaikan berita itu. Jadi ada penghiburan di situ yang mungkin masing-masing televisi itu berbeda-beda. Waktu si Reja itu, jadi si Tini sama si Edi pacaran. Di situ laporan di haji. Si Edi laporan di dalam tol misalnya gitu kan. Setelah kedatangan haji di dalam tol laporan Edi, kedatangan haji dilaporkan di Siti. Nah, itu sebagai si Reja. Jadi ada yang sampai dengan Siti. Jadi nggak pernah lihat kan? Itu nggak pernah di TV manapun itu. Contoh, itu nggak ada nonton TV manapun itu. Jadi si Kima ini tuh pacar itu kebetulan kawan kami tuh. Di Satria itu kawan kami. Dia pernah tugas di Medan waktu Komidus, mereka tuh ada sampaikan, itu kan kita lucu lihatnya gitu. Info yang disampaikan ya bukan abal-abal gitu, maksudnya tetapi info yang bermanfaat, yang juga bukan berita bohong gitu. Jadi yang mau tuntut orang kan ya cara penyampaiannya itu aja, bukan yang isi yang disampaikan. Selesai Pak. Alhamdulillah.
berapa? Terima kasih Pak.